Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa ketemu kembali di ibadah kita, walaupun kita dari rumah masing-masing, tapi saya percaya penyertaan Tuhan tidak kurang di dalam kehidupan kita. Mari katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan dari awal, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Tuhan, Kaulah setiap kekuatan kami, Kaulah sukacita kami Tuhan. Mari katakan dari awal lagu ini, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah,
menabati sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami ya Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Haleluya, Engkau kekuatan kami. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Sejauh langit dan dari bumi Tuhan, begitulah besar kasih-Mu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Mama. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan, yang layak disembah. Tolong menghibur kami, tolong menolong kami, tolong anak kami, tolong Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan, hanya Engkau yang dahsyat, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yes, amin. Terima kasih. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan.
aku. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Sejauh langit dan dari bumi Tuhan, begitulah besar kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat dahsyat dan luar biasanya pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami dilayakkan pada hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk datang menyembah Engkau. Dan pada saat ini juga Tuhan kami mau lebih lagi merasakan lawatan-Mu, kami mau bersorak memuji Engkau. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Amin. Shalom WBI. Ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya percaya sukacita yang luar biasa tetap mengalir di dalam setiap hati kita. Amin. Baik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku yang membantu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Walaupun bumi bergoncang, walaupun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setia Tuhan takkan pernah meninggalkan kita. Amin, ibu-ibu. Puji Tuhan, kita lanjut lagi memuji Tuhan. Kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup serta nyatakan budayanya.
Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus di atas segala-galanya. Puji Tuhan, ibu-ibu, sampai di sini kita akan memuji Tuhan dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan dengan firman. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan.
Nanti saya minta dengan penuh kasih Ibu Gembala akan berdoa untuk penyampaian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam keadaan baik, tidak baik, kami tetap datang kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih mau berfirman kepada kami. Jemaat-Mu KW Alberta Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami akan duduk diam Tuhan, itu sebabnya berkata-katalah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kalau Kau mau menegur kami, tegurlah kami. Kalau Kau mau mengingatkan kami, ingatkan kami Tuhan. Kau mengajar kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terdidik oleh firman-Mu. Jadi anak-anak yang lebih dekat, lebih setia kepadamu Tuhan. Mengerti akan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Ibu Pur Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu dan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Gem. Sehat ya, Bu. Sama-sama. Ya. Ya, shalom ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, wanita yang berbahagia yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mohon maaf tadi saya tidak mengikuti ibadah dari awal karena saya rakerda ya, rapat kerja daerah Korwil DKI Jakarta. Jadi baru selesai, jadi saya langsung masuk ke sini. Sebenarnya sih belum selesai ya, tapi sempat tadi sih udah ada firman, ada perjamuan juga. Jadi saya ikuti perjamuan dulu. Nah, sekarang sedang bicarakan soal keuangan dan lain-lain, misi visinya ya. Ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, wanita-wanita yang diberkati Tuhan, yang berbahagia. Pagi ini saya akan bicara tentang bahagia lagi ya. Kayak 2 minggu yang lalu kan Pak Wibi bicara juga di bahagia. Ini tema ini dan firman Tuhan renungan ini saya sudah siapkan jauh sebelum Pak Wiwi menyampaikan ya, makanya sempat kaget juga. Oh, bahagia. Saya sempat siapkan ini untuk antisipasi ya, kalau waktu itu Ibu Pendeta Karmelia kan sempat sakit dan mungkin nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, jadi saya siap-siap gitu ya, kan seperti tadi Bu Gem juga bilang siap sedialah ya, dimanapun kapanpun kita harus siap sedia sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sedia dimanapun kita ditempatkan. Jadi, tapi akhirnya saya sempat tanya juga sama Ibu Pendeta Karmelia, bisa nggak gitu ya, ternyata puji Tuhan dalam keadaannya kondisi yang masih belum gitu pulih, tapi dia juga bilang sudah melayani di EYT, jadi saya juga langsung tembak, oh berarti di KW juga bisa dong gitu ya, biasalah gitu ya. Terus akhirnya ya Karmelia, Ibu Karmelia bersedia, saya ucapkan terima kasih juga untuk pelayanannya, untuk kesetiaannya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi hari ini saya temanya adalah bahagia. Kalau kata bahagia itu, kalau pasti saya rasa dan percaya semua ibu-ibu kalau ditanya, pasti kita semua bahagia, amin. Dan kita pasti ingin bahagia dan mau ya. Tapi kebahagiaan ini ukurannya itu masing-masing orang berbeda. Ya, mungkin kalau misalnya dikatakan bahagia, setiap orang pasti versinya berbeda. Ya, seperti mungkin saya dengan Ibu Tri, Ibu Livi atau Ibu Rita dan yang lainnya, kan karena saya kata ya sudah janda tidak bersuami, pasti lain lagi bahagianya dengan ibu-ibu yang masih bersuami, itu ya, berbahagialah ibu-ibu yang masih bersuami. Ya, kita senasib dan sepenanggungan ya Bu Gem. Ya, puji Tuhan. Tapi walaupun kita dalam keadaan saya sebagai janda ya, sebagai single parent, tapi saya yakin dan percaya kebahagiaan saya juga luar biasa karena Tuhan yang jaga, pelihara, dan kebahagiaan saya juga dengan anak-anak gitu ya tentunya. Wanita yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin menjabarkan juga tentang bahagia. Kebahagiaan ini kalau menurut versi dunia, kalau di dalam versi dunia itu apa sih bahagia itu? Banyak sekali ya. Kalau bahagia mungkin di dunia ini orang yang bahagia itu kalau rumahnya banyak atau punya rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan dulu ya, ibu-ibu yang kekasih Tuhan. Saya sampaikan kata bahagia ini
mungkin versinya juga berbeda dengan Pak Wiwi ya. Setiap hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, terutama hamba Tuhan dikasih hikmat yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan itu dalam, kaya dan hikmatnya nih. Firman Tuhan katakan alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan yang tak terselami. Ya, jalan-jalannya, keputusan-keputusan Tuhan dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi firman Tuhan itu luas, dalam dan lebar. Jadi setiap hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan walaupun temanya sama, bahagia, tetapi itu pasti dengan hikmat yang daripada Tuhan, itu juga dari yang Tuhan berikan itu ya, berbeda penafsirannya. Contohnya seperti 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan mungkin dari seorang hamba A, hamba Tuhan A, berbeda dengan hamba Tuhan B, C, dan lain sebagainya. Walaupun itu judulnya 5 roti 2 ikan. Mungkin ada yang lihat atau tafsirannya dari ucapan syukur dengan 5 roti 2 ikan. Ada juga mungkin tafsirannya dari persembahan kasih ya, persembahan dari seorang anak yang sampai saat ini juga tidak disebutkan namanya siapa, dan juga mungkin juga dari versi yang lain dan lain sebagainya ya, dengan mungkin ada disiplin karena kita harus berbaris duduk ya untuk menerima 5 roti 2 ikan itu. Jadi saya juga mau berikan contoh juga sebelumnya ya, sebelum saya bagikan ini saya juga memberikan contohnya. Yang penting firmannya itu ya yang disampaikan. Seperti contoh, mungkin ibu-ibu ada sebagian ya yang tahu ya mengenai analisa 6 orang tunanetra terhadap gajah ya, seekor gajah. Seorang tunanetra ini tidak pernah melihat gajah, tetapi dia melihat satu orang nih ya, yang orang pertama dia meraba, dia pegang gajah itu di bagian belalainya. Maka dia lihat dan dia katakan, oh gajah itu seperti ular, katanya ya, panjang gitu. Ekornya itu belalainya seperti ular. Terus ada juga yang merabat perutnya, dia bilang oh gajah itu seperti tembok gitu ya, lebar, kokoh. Ada lagi yang kalau yang orang ketiga meraba kakinya, dia bilang kokoh, tegak seperti itu tiang gitu ya. Ada juga yang meraba telinganya, dia katakan seperti kipas ya, yang mengibaskan angin. Yang kelima ada yang pegang gadingnya itu dia bilang ujungnya runcing seperti tombak. Dan yang keenam dia katakan dia pegang ekornya dia bilang seperti tali dia bilang panjang dan sebagainya. Jadi apakah ke-6 orang ini menganalisa gajah ini apakah benar? Benar, tetapi dari sudut pandang mereka masing-masing ya. Jadi kita mau lihat lagi, jadi saya mau sampaikan juga. Jadi hari ini saya mau sampaikan tentang bahagia dari versi saya ya menurut firman Tuhan. Semua orang pasti mau bahagia. Bahagia setiap orang seperti tadi saya katakan berbeda ukurannya. Ada yang bahagia kalau sudah punya rumah mewah, mobil dan sebagainya, harta melimpah. Ada juga yang merasa bahagia kalau gaji suami naik terus ya, dan naik pangkat, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi ada juga ya bahagia ini tidak diukur dengan harta atau dengan kekayaan yang seperti tadi saya sebutkan ya. Ada juga beberapa orang, bahkan saya lihat di TikTok itu seorang bapak memposting kebahagiaan dia tuh pada saat dia kumpul dengan anak dan istri makan bersama dengan tahu dan tempe. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dia katakan dia bahagia walaupun dengan keadaan yang sederhana, apa adanya, dia bisa makan tahu tempe, ya, yang ada istilah kerennya, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Nah, ibunya pasti ngerti itu, ya. Mangan orang mangan, yang sing penting kumpul. Jadi makan atau nggak makan, yang penting kita kumpul gitu keluarga, jadi satu. Ada juga seorang bapak, dia bersyukur, berbahagia. Saya katakan, kenapa dia bahagia? Dia katakan, saya walaupun nggak punya uang banyak, tapi saya bahagia karena apa? Tuhan berikan kesehatan. Bahkan juga ada seorang bapak yang kaya raya, dia juga bahagia dengan kesehatannya, dia bilang gitu ya.
Nah, itu saya bilang tidak bisa diukur tiap-tiap orang itu sama. Ada juga seorang bapak yang tidak bahagia walaupun dia mempunyai uang banyak, ya, seorang miliarder misal contohnya. Bahkan juga seorang bapak pernah katakan juga dia dulu susah, dia cari uang untuk makan. Dulu mau makan enak nggak bisa, dia cari uang banting tulang sampai bisa dapat makan enak, ya. Tetapi sekarang setelah semuanya ada, dia katakan dia merasa susah, tidak bahagia. Karena apa? Karena udah ada kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes, apa, dia nggak bisa makan sepuasnya, semaunya dia. Jadi makan pun harus dikontrol, hanya makan sup, ya, sup dan makanan-makanan sehat lainnya, sayuran dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, ukuran kebahagiaan itu bukan dari materi, tetapi dari apa yang kita dapatkan, ya. Dan kita juga bersyukur kalau kita juga ibu-ibu wanita yang dikasihi Tuhan saat ini, saya yakin dan percaya kita semua bahagia. Dan kita lihat di sini versi dari Alkitab. Tadi kita katakan bahas bahagia dari versi dunia itu, ya, punya rumah, punya mobil, punya apa, ya, dan lain sebagainya. Tetapi bahagia dari versi Alkitab atau versi Tuhan Yesus, kita akan lihat di khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya, tentang kata bahagia. Saya tidak akan bacakan semua, jadi saya akan bacakan bahagia-bahagianya saja, ya. Ibu-ibu bisa menyimaknya, dan juga kalau nanti sesudah ibadah mungkin ibu-ibu bisa lihat lagi, baca lagi di rumah masing-masing. Atau di rumah tetangga juga boleh, ya, sharing gitu, ya. Nah, tentang firman Tuhan ini. Jadi saya akan bacakan di Matius 5 ayat mulai dari ayat 3, ya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit, ucapan bahagia. Saya baca dari awal dulu, ya, dari ayat pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Yang ke-1, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat ke-4, berbahagialah orang yang berduka cita. Yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi firman ini mengatakan bahwa nabi-nabi sebelum kita, bukan kita aja, kadang-kadang kita bilang, aduh saya susah nih, sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Kita mengeluh. Itu artinya kita mengasihani diri kita sendiri. Dan firman Tuhan ini katakan, sebelum kita juga ada nabi-nabi sebelumnya juga pernah mengalami seperti itu. Kadang-kadang kita juga merasa kita kayaknya udah paling susah deh, gitu, ya. Sakit juga paling parah. Tapi kita kalau mau lihat lagi, masih ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Tetapi mereka bahagia, mereka bersyukur, ya. Jadi karena itu kita tidak boleh merasa tuh, oh segala-galanya tuh kayak saya dan saya yang paling, ya. Dan kita lihat di sini, ini membuktikan kalau Tuhan Yesus sanggup memelihara dan memenuhi keperluan kita menurut janjinya. Kalau dari ayat 3 sampai ayat 11 itu katakan, berbahagialah orang seperti ini, dan Tuhan akan berikan gini-gini. Berarti tandanya Tuhan Yesus tuh sanggup. Dia berikan janjinya itu bahwa kebahagiaan yang sejati itu datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi bukannya kesempurnaan, ya, kesempurnaan, kalau itu kesempurnaan yang sejati itu milik, ya, itu kata tetangga kita, ya, yang almarhum, yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita lihat di sini, jadi mengajar kepada kita untuk kita berseru dan berserah dan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan, memenuhi dan memelihara kita, segala keperluan kita.
sesuai dengan janjinya. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang bahagia, wanita-wanita yang bahagia, yang diberkati Tuhan. Karena kita tidak perlu, kalau ada istilah bahasa Jawanya itu ngoyo, yang ngoyo sekali sampai bagaimana kita harus cari harta duniawi ini ya. Tetapi Tuhan katakan semuanya Tuhan sediakan. Kita lihat lagi di sini ada kan kata ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakan apa yang akan kita kerjakan, kita libatkan Tuhan. Ya, apa yang kita akan kerjakan kita doakan, dan bekerjalah atau kerjakanlah apa yang kita sudah doakan. Jadi kita kerjanya hanya berdoa dan bekerja. Ya, bukan berarti kita semuanya Tuhan sudah sediakan penuhi lalu kita ungkang-ungkang kaki ya, goyang-goyang kaki tinggal tunggu Tuhan jatuhkan dari atas. Bukan seperti itu, tapi ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakan apa yang akan kita kerjakan, kita libatkan Tuhan, dan bekerjalah apa yang akan kita kerjakan, yang kita sudah doakan. Amsal 10 ayat 22 juga katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini juga sudah disinggung oleh Pak Willy waktu itu ya, Pendeta Willing waktu ulang tahun WBI, mungkin ada beberapa yang masih ingat. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, kita cari setengah mati ya. Istilahnya kita bersusah-susah payah, tetapi firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bahkan di Pemazmur katakan, untuk apa kita bersusah-susah bangun pagi-pagi dan berjerih lelah mencari sepotong roti ya, karena Tuhan memberikan kepada mereka yang dikasihnya pada waktu kita tidur. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena itu janganlah kita terlalu ngoyo atau kita sampai mau mencari sesuatu yang harta yang bagaimana ya, harta duniawi. Kalau berbicara soal kaya, akhir-akhir ini banyak orang-orang yang pamer kekayaan, ya, berlomba-lomba untuk pamer kekayaan, sampai mau disebut crazy rich ya. Ibu-ibu pasti sudah lebih tahu dari saya. Kalau kita lihat di TV ya, banyak orang-orang yang disebut crazy rich itu akhirnya ada beberapa ya, dan terbukti mereka ditangkap karena mereka melakukan hoax dan juga melakukan investasi bodong ya, investasi trending yang bodong. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya ibu-ibu lebih tahu ya, itu inisialnya Ika Indra Kents ya, saat ini kena hukuman 20 tahun penjara. Bahkan orang-orang dan netizen, para korbannya dan istilah dari netizen itu akan dimiskinkan. Jadi apa artinya harta di dunia ini ya? Kalau firman Tuhan juga katakan, apa artinya kita memiliki seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Yang terpenting adalah jiwa kita diselamatkan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, bicara soal bahagia ini, pada dasarnya kebahagiaan sejati tadi saya katakan itulah milik Tuhan dan dari Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan, itu bahagia di bumi ini ya, di bumi ini ada 4 poin. Ada 4 poin yang harus kita ingat untuk kita dapat memiliki kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang sejati itu. Yang ke-1, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Kita datang dan hampiri. Mendekatkan itu bukan berarti dekat ya, dekat dari kata arti dekat, tapi mendekatkan, kita mendekatkan diri, datang dan hampiri. Hampiri Tuhan Yesus. Datang ke tahtanya, ke mezbahnya. Seperti saat ini ibu-ibu yang kasih Tuhan, kita datang beribadah ya, sekalipun di dalam rumah kita masing-masing dengan Zoom ya, tetapi Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang waktu ya. Dimanapun kita berada, pada saat kita memuji menyembah Dia, kita menerima kebenaran firman-Nya, maka seperti firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Amin. Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita, di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Dia hadir, Dia melawat kita.
Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Datang dan hampiri dia karena dia sumber segalanya. Dia sumber kebahagiaan. Dia sumber segalanya dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, poin yang kedua untuk kita mendapatkan kebahagiaan atau kebahagiaan yang sejati ya, yang dari Tuhan Yesus itu. Yang kedua, kita percaya dan pegang janjinya, itu pegang firman-Nya. Karena firman-Nya iya dan amin. Kalau janji manusia bisa tarsok, bisa juga mengecewakan. Tetapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan katakan dia bukan manusia, masakan dia yang berjanji tidak menepatinya. Ayub juga katakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal, semuanya akan digenapi. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, karena janjinya ya dan amin. Karena itu kita mau pegang janjinya, pegang firman-Nya, karena firman-Nya ya dan amin. Apapun keberadaan kita, kita terus mau pegang janjinya. Amin. Ada poin yang ketiga lagi, poin yang ketiga, untuk kita dapat mendapatkan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Kita lakukan bagian kita. Apapun profesi kita sebagai istri, sebagai ibu, ya, sebagai menantu, mertua, dan apapun keberadaan kita, kita lakukan bagian kita. Sebagai pengerja, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita lakukan bagian kita. Maka Tuhan pasti dan akan melakukan bagiannya. Amin. Saya teringat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita akan lihat. Kolose 3 saya, ini merupakan ayat favorit saya ya. Saya kalau baca ini saya teringat almarhum Bapak Gembala. Kenapa saya teringat dia? Kita akan lihat dulu di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan bagian kita seolah-olah untuk Tuhan. Kalau kita lakukan bagian kita seolah-olah untuk Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Amin. Contohnya mungkin kalau hari ini ya WBI Alberta diundang Pak Jokowi untuk hadir, ada isi acara atau apa ya, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Kita mau, mungkin dari malam kita nggak bisa tidur ya, aduh besok mau pakai baju apa, kita mau ke salon mana dan sebagainya. Pasti kita udah siapkan sebaik-baiknya. Karena besok kita akan diundang oleh Bapak Jokowi. Begitu juga di dalam ibadah, kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk ibadah. Maka lakukan yang terbaik. Kita berikan pujian, penyembahan yang terbaik. Kita duduk diam seperti Maria duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya. Karena Tuhan Yesus katakan, itu yang terbaik yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Nah, kita mau belajar seperti itu wanita-wanita nih kasih Allah. Ayat 24 katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat 24 ini dulu saya nggak ngeh ya, cuman saya lakukan yang terbaik. Saya ngehnya waktu almarhum Bapak Gembala Bupur baca ayat 24-nya. Waktu saya baca 24, saya basuh langsung hafal gitu ya, hafalin. Dari situ saya lihat bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi apapun yang kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan, maka tidak akan sia-sia. Amin. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang mempunyai kasih atau berbelas kasihan dengan orang-orang lain. Mari kalau kita mau merasa bahagia, mari kita bahagiakan dulu orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang ada di dalam rumah kita, di sekitar kita. Maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Karena kita akan dapatkan upah. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi lakukan bagian kita, mau dipuji, tidak dipuji, mau disanjung atau tidak, itu kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Sekecil apapun pelayanan kita juga, baik pujian mungkin seperti Pak Damai ya hari ini yang
melayani di bidang musik, Bu Rita juga yang mendampingi. Yakin dan percayalah kalau kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan membayar upahnya setiap orang. Dan berkat Tuhan itu masing-masing itu ada porsinya. Tidak akan tertukar walaupun nama misalnya Ibu Rita. Ibu Rita itu banyak nama Ibu Rita ya. Tapi dia tahu, oh Rita ini nih, Rita Albertanya gitu ya. Ada Rita yang lain-lainnya. Tapi Tuhan sudah begitu, Tuhan sudah siapkan porsinya dan lain sebagainya. Tuhan sudah siapkan. Jadi yakin dan percayalah apapun yang kita lakukan, lakukan bagian kita seolah-olah untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upahnya. Yang keempat, poin yang keempat, untuk kita mendapatkan kebahagiaan ini, bahagia yang di dalam Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia ini. Ayat ini, tadi saya sempat ya Pak Kiki menyampaikan firman Tuhan, ini juga disinggung dan dimasukkan ke dalam poin. Aduh, saya langsung, Tuhan terima kasih, berarti ada juga ya maksudnya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi saya juga sempat, oh berarti sehati ya dengan Pak Kiki. Jadi dia katakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita tahu ayat ini ya. Kita akan lihat di Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, bukannya berarti nanti ibu-ibu nanti pulang nggak usah masak, nggak apa, nanti suami pulang, loh kok nggak masak, kata bukur pikirin yang di atas, pikirin aja terus ya, yang di atas tuh maksudnya yang di surga gimana, nanti bagaimana kita di sana dan apa, bukan seperti itu ya, tapi kita memang masih di bumi, masih injak bumi, semua ibu-ibu masih injak bumi ya, amin. Ada yang jalannya masih melayang gitu, nggak ada kan ya, pasti kita semua masih injak bumi, masih ada di bumi. Jadi bukan berarti kita tinggalkan tugas kita seperti tadi ayat 3, poin yang ketiga, kita tetap lakukan bagian kita, tetapi jangan kita terlalu pikirkan hal-hal yang duniawi, tentang harta-harta duniawi, tetapi kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena yakin dan percayalah, harta di dunia ini tidak kekal ya, sementara, tetapi harta rohani yang di dalam Kristus itu yang terpenting, yang itu yang akan kekal. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara dunia. Berkat yang sudah Tuhan atur tidak akan tertukar, semuanya Tuhan sudah siapkan porsi demi porsi. Jadi kita tidak usah perkara itu kita terlalu ngoyo ya, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kita seperti tadi saya katakan, ora et labora, bekerja dan berdoa dan bekerja. Kita doakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan atau lakukan apa yang sudah kita doakan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang berbahagia. Karena apa? Karena kita adalah ahli warisnya. Yang namanya ahli waris semua pasti suka dan mau ya, apalagi di dunia ini. Banyak kita dengar dan kita lihat gara-gara harta warisan, hubungan ayah orang tua dengan anak bisa putus. Hubungan saudara kandung bisa putus. Semuanya karena harta dunia ini. Tapi kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan ingatkan, jangan kita pikirkan perkara-perkara yang di bumi ini, tetapi kita lebih fokus berperkara kepada perkara-perkara yang di atas. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan lihat. Lakukan bagian kita, maka kita akan lihat Tuhan akan melakukan bagian kita. Dan kita akan diberkati dengan luar biasa. Seperti firman Tuhan katakan 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu semua Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Itu saya sudah alami, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya sudah alami, karena itu saya rindu untuk kita semua pasti akan mengalaminya. Kalau kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan jabarkan, yang firman Tuhan sampaikan, kita lakukan bagian kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita akan diberkati. Amin.
Jadi ada kata-kata seperti ini. Seseorang memiliki kehidupan yang bahagia jika ia memiliki pandangan hidup yang benar. Jadi kita milikilah pandangan hidup yang benar, maka kita akan merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang sejati yang di dalam Yesus Kristus. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda, kecuali Anda sendiri. Itu pun juga tadi disinggung oleh Pak Kiki ya, tentang melayani. Kita mau melayani dengan hati yang tulus. Kita melayani untuk jadi berkat, dan kita melayani untuk fokus kepada Tuhan, perkara-perkara yang di atas, bukan di dunia ini. Jadi tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita, kecuali diri kita sendiri. Jangan kita menyalahkan orang lain. Oh, karena suami saya begini sih, begitu, begini, begitu ya, maka saya nggak bahagia dan sebagainya. Banyak kita lihat akhir-akhir ini, baik para artis, orang-orang awam bercerai ya, ada yang seumur jagung, bahkan juga yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan juga sudah punya cucu dan sebagainya, akhirnya bisa bercerai. Karena kalau pada dasarnya pernikahan kita didasarkan atas kasih Kristus, atas kebahagiaan yang di dalam Kristus, maka kita tidak akan melihat perkara di dunia ini. Kita akan memandang hanya kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Tuhan, karena Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dialah sumber segalanya dalam hidup kita. Amin. Ya, saya rindu untuk kita angkat pujian, biar firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kita, dan kita boleh melakukan bagian kita melakukannya seolah-olah untuk Tuhan, dan kita mau kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Dialah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Saya rindu kita angkat pujian, ini pujian lama ya, lagunya Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, yakinlah akan jadi, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, amin. Ku ditebus, haleluya, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ujian ini mengatakan bahwa kita adalah ahli waris Tuhan. Kita sudah diselamatkan, karena itu kita mau juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan
Pujian ini mengatakan ku berbahagia saat kita memuji menyembah Dia. Kebahagiaan itu yang tidak ternilai dan tidak bisa dinilai dibeli dengan harta dunia ini. Ada akan tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dan sebagai kaum wanita biarlah itu juga menjadi bagian kita. Kebahagiaan yang sejati yang di dalam Kristus itu ada tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Sungguh kami adalah kaum wanita yang berbahagia karena kami hidup dan tinggal di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan yang sudah juga memelihara, melindungi, memberkati kami. Apapun profesi kami Tuhan, apapun keberadaan kami yakin dan percaya Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menopang pada saat kami lemah. Ada Tuhan yang menyembuhkan kami pada saat kami sakit. Ada Tuhan yang menghibur kami di saat kami sedih. Dan ada Tuhan juga yang berikan jalan keluar setiap masalah yang kami hadapi. Karena Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Bahkan Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Pada hari ini Tuhan kami telah belajar tentang kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan kebahagiaan itu juga menjadi milik kami. Kami berbahagia menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami adalah ahli waris-Mu. Kami juga sudah ditebus dengan darah Yesus. Karena itu kami mau melakukan. Mendekatkan diri terus kepadamu Yesus. Datang dan hampiri Engkau Tuhan. Pada saat memiliki masalah atau tidak punya masalah. Kami terus akan datang menghampiri Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya pada saat kami datang kepadamu. Masuk dalam hadirat-Mu, kami akan merasakan satu sukacita yang daripadamu. Kebahagiaan, kemenangan, keberkatan, semuanya Tuhan akan kami miliki yang tidak diberikan oleh dunia ini. Dan kami juga Tuhan, kami akan memiliki kebahagiaan yang daripadamu dengan percaya dan pegang teguh terus akan janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu iya dan amin. Kami yakin percaya tidak ada satu pun di dunia ini yang memiliki janji seperti Engkau Bapa. Engkaulah sumber segalanya. Engkau yang tidak pernah lalai akan janji-Mu. Engkau yang selalu menepati janji-Mu. Kalau Engkau yang sudah berfirman, maka Tuhan yang akan menggenapi setiap janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin. Kami juga akan melakukan bagian kami Tuhan. Sebagai anak, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai menantu, mertua, sebagai apapun Tuhan. Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau terus Tuhan melakukan bagian kami. Dengan semaksimal mungkin Tuhan. Lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Dan kami akan melihat pada saat itu Tuhan akan memberikan upahnya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang memiliki balas kasihan. Tuhan tidak berhutang kepada kami, Tuhan yang telah melakukan bagian kami. Kami yakin percaya Tuhan juga akan melakukan dan pasti melakukan yang terbaik, yang terindah, yang termanis buat kami semua. Dan Tuhan sudah melakukannya itu dengan mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga akan pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Sekalipun kami masih ada di bumi ini, kami masih menginjak bumi ini, tetapi kamu tidak mau terlalu fokus dengan keadaan di bumi ini Tuhan. Tapi kami mau fokus pandang hanya kepadamu Yesus. Engkau Tuhan yang selalu memelihara, melindungi, memberkati kami Bapa. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan terus Tuhan menjaga, melindungi, memberkati dan menyatakan kasih kuasa mujizat-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tanamkan, meteraikan ini di dalam loh hati kami yang paling dalam Bapa. Bapa terlebih Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Selanjutnya saya serahkan kembalikan kepada Dama. Puji Tuhan. Semua diberkati oleh firman Tuhan, ibu-ibu. Amin. Baik, saat ini semua kita, kebahagiaan itu semoga selalu mengalir dalam kehidupan kita ya, karena yang menciptakan kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Puji Tuhan, ibu-ibu, saat ini juga kita akan memberikan persembahan kita seperti biasa
untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan sebelumnya nanti saya mohon dengan hormat Nya akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Ya, sebelum kita berdoa, mau diingatkan kembali ibu-ibu, kalau mau transfer untuk persembahan ini, transfer ke rekening gereja, tolong ditambahin note untuk KW gitu. Jadi ini persembahan untuk KW. Ya, persembahannya tetap ke rekening GBI Alberta dan ada catatan untuk KW. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih siang hari ini kami boleh berbahagia Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebahagiaan itu terus mengalir dalam kami dan kami mau menjalankan firman-Mu sesuai dengan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Tidak kami hanya dengar saja, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang kami akan transfer ke rekening gereja Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati persembahan kami Tuhan, supaya boleh menjadi pemasukan untuk dana KW Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh ibu-ibu Tuhan, supaya mereka juga boleh memberkati gereja melalui transfer ke rekening gereja dan untuk persembahan KW. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami semua hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Terima kasih ibu-ibu buat persembahannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam pekerjaan dan dimanapun berada. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada Tante Tri. Dan setelah itu nanti doa berkat dari Ibu Gembala sini. Shalom. Shalom. Selamat siang. Puji Tuhan. Kita sudah diberi kebenaran firman Tuhan yang dilayani oleh Diaken Puriantini. Puji Tuhan, biarlah firman pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing dan jadi rema dalam kehidupan kita. Kalau ya kami mewakili GBI Alberta dan
Ibu Gembala, ucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Puriantini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sama-sama. Sebelum saya membacakan pengumuman, PR dulu ya. Dari Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Tetapi mereka mencari banyak dalih. Sudah siap? Silakan. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Silakan yang sudah siap. Khotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Puji Tuhan. Bu Rinio, siap? Silakan. Pengkhotbah 7 ayat 29. Hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Yang lainnya silakan. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Grace ya, Putri. Oke, silakan. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Menjadikan manusia yang jujurnya ketinggalan ya. Iya, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Ya, amin. Masih ada? Silakan. Ya, itu ya. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Bu Liling Adiman ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, Ika. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Amin. Ika ya tadi ya? Ya. Oke. Delicita ada? Ya, Bu. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Amin. Gimana Palio? Bisa Palio? Masih ada? Saya ya, Ci. Saya ya, Ci. Ya, Hani, silakan Hani. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, Tuhan telah menjadikan manusia menjadi jujur. Bahwa Allah telah menjadikan manusia menjadi jujur. Yang jujur. Yang jujur. Tapi manusia mencari dalih. Ya, Ci. Ya, oke. Mereka mencari banyak. Ya. Terima kasih. Bugon, bisa Bugon?
Apakah masih ada? Tadi ada Ibu Telinoi, coba. Ada nggak? Ibu Telinoi ada ya? Iya. Ya, ada. Ya, silakan. Bisa? Hafal nggak nih? Pengkhotbah 7, 29. Ya. Lupa, sayang. Oke. Asik. Bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka sering memperbanyakan dalih. Ya. Di Tuhan masih ada yang lainnya, Bugem? Bugem off. Oh iya. Asik. Bugem out. Tidak ada. PR untuk selasa depan dari mana, Ibu Pur? Dari Alkitab, Putri. Dalam Kolose 3. Kan ini kita udah panjang-panjang nih. Mau lebih panjang lagi? Oh, Bupur ya. Ambil banyak jalan kenangan. Ya, ambil suara Madama. Ya, dikasih keringanan lah ya. Kolose 3 ayat 2 aja. Ayat 2. Jadi kita pikirin juga itu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Gampang kan? Gitu. Tapi kerjanya gampang nggak tuh? Pikirannya. Ya. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Putri. Terima kasih dan berkati. Putri suaranya belum, mic-nya belum dibuka. Oh iya, sorry. Jadwal Selasa depan, tanggal 8 Maret 2022, kita akan dilayani oleh Pendeta Magdalena, yaitu Bugem ya. Pastikan kita akan kembali terima berkat Tuhan melalui ibadah kita, walaupun masih secara online, biarlah kita tetap mempersiapkan waktu kita untuk menikmati berkat Tuhan pada Selasa yang akan datang jam 10 pagi, yang akan dilayani oleh Bugem. Ya, pemimpin pujiannya masih sama, Saudara Dama. Ya, untuk pengumumannya, kita akan dilayani oleh Diakon Devi. Dan untuk ibadah raya umum, hari Minggu, masih sama, kita akan menikmatinya melalui Zoom online. Pastikan kita juga akan kembali diberkati dan menikmati berkat Tuhan melalui jam-jam ibadah yang ada di gereja kita. Untuk ibadah raya umum hari Minggu jam 8 pagi, dan ibadah raya PBI jam 10 pagi hari Selasa. Itu aja pengumumannya. Apakah ada pengumuman tambahan dari Bugem, Ibu Ketua, dan yang lainnya? Jangan lupa ada perjamuan kudus dan juga kesempatan mengembalikan perpuluhan. Hari Minggu yang khotbah juga Bugem, jadi borongan nih. Oh ya, puji Tuhan. Berkatnya double ya Bugem. Double. Jangan gitu, Bu. Ya. Hari Minggu kita akan kembali diberkati melalui firman melalui pelayanan Ibu Gembala dan juga perjamuan kudus akan dilayani juga oleh Bugem. Dan pastikan kita akan selalu menerima berkat Tuhan melalui jam-jam ibadah yang ada di gereja kita. Itu aja. Pengumumannya apakah masih ada, Bugem? Cukup ya. Cukup ya. Oke, jadi kita berdoa bersama-sama. Putri, ini doa dulu ya, doa itu ya.
Oh ya, ini enggak, saya mau sampaikan juga, saya ntar jam 12 kurang mau itu lagi, mungkin saya selesaikan dulu deh sampai doa berkat ya. Soalnya mau balik lagi ke Zoom itu Rakerda, karena itu nanti bisa sampai jam 5 sore. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Nanti doa berkat akan dilayani oleh Ibu Gembala. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk kembali menikmati berkat-Mu melalui ibadah WB Alberta pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima saat ini itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa menerima berkat-Mu, kami masih punya kesempatan yang indah untuk menaikkan pujian kami, untuk mendengarkan firman-Mu, dan menerima berkat melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Puriantini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami, kaum wanita-Mu Tuhan, boleh belajar menjadi orang-orang yang menaruh pengharapan dan lebih mendekatkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Karena kebahagiaan yang sejati hanya milik Engkau Tuhan. Jika kami mau menghampiri Engkau, jika kami mau datang kepada-Mu, kami percaya kebahagiaan itu akan ada selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk menaruh pengharapan kami berserah kepada-Mu dan selalu memegang janji-janji firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, firman-Mu yang akan memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, jika kami mau melakukan bagian kami juga dengan baiknya dan memberikan, mengerjakannya dan melakukannya seperti untuk Engkau Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami dan Engkau juga yang akan memberkati setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau belajar memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang di atas, karena jika kami fokus, jika kami tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas seperti janji firman-Mu Tuhan, kami akan menikmati kebahagiaan yang sejati Tuhan yang ada dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu pada siang hari ini. Biar Engkau yang memberkati pelayanan Ibu Pur, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, keluarga besarnya, dan bahkan apapun juga Tuhan yang menjadi rencana dan juga kerinduannya dalam kehidupannya Tuhan, baik untuk kedua anaknya, baik untuk keluarga besarnya, apapun itu Tuhan, biar Engkau buat berhasil dan Engkau tolong, dan kebahagiaan yang sejati juga boleh ada dalam kehidupan Ibu Pur Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pelayanannya, berkati juga masa depannya, berkati juga kesehatan dan kekuatannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga untuk WB Alberta Tuhan yang boleh bersama-sama Tuhan menikmati berkat-Mu, boleh bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi keberadaan kami Tuhan, apapun masalah dan pergumulan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, jika kami senantiasa memegang janji-Mu, menaruh pengharapan kami kepada-Mu, pasti kami juga akan punya kebahagiaan yang sejati masing-masing Tuhan, yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk Ibu Gembala yang boleh ada bersama-sama dengan kami Tuhan, biarlah kesehatan ada dalam kehidupan Ibu Gembala, dan terlebih juga kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Bapak, dan Engkau juga berikan kekuatan, berikan kesehatan, juga berkati setiap pelayan Ibu Gembala Tuhan, terlebih pada hari Minggu besok, dia akan kembali melayani dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga melayani untuk perjamuan kudus Tuhan di ibadah raya hari Minggu besok Tuhan, biar Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, bahkan Tuhan Engkau berikan pengurapan Tuhan dalam setiap pelayanan Ibu Gembala, sehingga kami semua jemaat-Mu Tuhan boleh kembali menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk
berkat puji-pujian, untuk berkat ibadah, untuk berkat firman Tuhan, bahkan untuk berkat sepanjang hari ini yang Kau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan pulang, kalau sebentar kami akan tinggal di masing, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Biar Engkau yang memberkati setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Doa berkat saya serahkan pada Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah WBI hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.